Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum yang ada di dalam fikih. Hukum-hukum yang ada di dalam fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklif dan yang kedua hukum wada'i. Seorang mukallaf memiliki kewajiban untuk tahu akan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya dan kepada sesamanya. Hukum yang dimaksud bersumber dari kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul, baik berupa teks yang sudah jelas maupun yang diputuskan melalui ijma ataupun qiyas. Menurut para ahli usul fikih, yang dimaksud dengan hukum syariat ialah firman Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta terhadap mukallaf yang mengandung tuntutan baik untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan, serta mengandung hal-hal yang dijadikan sebagai syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Sementara menurut ahli fikih atau ahli fuqaha, yang dimaksud hukum syariat yaitu efek syariat yang timbul dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti wajib, haram, sunnah, mubah dan seterusnya. Dalil-dalil lain seperti ijma, qiyas dan seterusnya termasuk yang dijadikan sebagai pedoman atau undang-undang dalam syariat. Meski bukan merupakan nas langsung, namun pada hakikatnya berasal dari nas yang sudah diteliti lebih lanjut oleh para ulama. Berdasarkan definisi hukum syariat di atas, terdapat dua elemen dalam hukum syariat atas pembebanan, yaitu yang harus dikerjakan atau ditinggalkan yang disebut sebagai hukum taklif, dan yang menjadi syarat atas sesuatu yang lain yang disebut dengan hukum wada'i. Hukum taklif mengandung tuntutan untuk mengerjakan, meninggalkan, serta memberi pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan. Sementara hukum wada'i bertujuan untuk menerangkan suatu perbuatan menjadi sebab atau syarat atas terjadinya sesuatu atau menjadi penghalang bagi terjadinya sesuatu. Yang selanjutnya yang akan saya bahas mengenai hukum taklif. Hukum taklif yaitu meliputi 5 macam hukum. Yang pertama ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Setiap mukallaf memiliki taklif atau tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklif terbagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Contoh dari hukum taklif yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Hukum taklif yang mengandung tuntutan untuk ditinggalkan seperti memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi, dan lain sebagainya. Sementara ada juga hukum taklif yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat yang ke-10. Yaitu perintah untuk bertebaran di muka bumi selepas melaksanakan salat Jum'ah. Ayatnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Pembahasan selanjutnya mengenai wajib. Wajib terbagi pula menjadi 4 macam. Pertama, wajib berdasarkan keterikatan pilihan. Kedua, berdasarkan keterikatan jumlah amalan. Yang ketiga, berdasarkan keterikatan jumlah subjek. Yang keempat, berdasarkan keterikatan waktu. Ijab atau wajib yaitu ketetapan syariat yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Efek dari ijab adalah wujub, dan perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan disebut wajib atau fardu. Secara umum, jumhur ulama menganggap sama arti dari wajib dan fardu, namun ada beberapa yang membedakannya. Itulah macam-macam hukum taklif yang pertama, yaitu wajib. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan oleh seorang mukallaf sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Hukum ini bersifat keharusan yang apabila ditinggalkan akan mendatangkan siksa. Salah satu contoh perbuatan wajib bagi mukallaf adalah menunaikan puasa di bulan Ramadan, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Contoh perbuatan wajib lainnya adalah seperti salat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua, memberi mahar pernikahan, dan lain sebagainya. Amalan wajib juga mempunyai pembagian lagi, yaitu berdasarkan keterikatan pilihan, berdasarkan keterikatan jumlah amalan, berdasarkan keterikatan jumlah subjek, dan berdasarkan keterikatan waktu. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi wajib berdasarkan keterikatan pilihan. Wajib berdasarkan keterikatan pilihan yaitu dilihat dari segi penentuan pilihan amalan yang harus dikerjakan. Amalan wajib terbagi menjadi 2, yaitu wajib muayyan. Wajib muayyan yaitu kewajiban yang sudah ditentukan perbuatannya tanpa bisa memilih. Seorang mukallaf tidak bisa dan tidak boleh mengganti kewajiban tersebut dengan perbuatan lain. Misalnya sholat 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam, dan puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Maka perbuatan itu tidak bisa diganti dengan perbuatan yang lain, atau kewajiban tersebut yaitu kewajiban puasa, zakat, haji tidak bisa diganti dengan kewajiban yang lain. Maka itu disebut dengan wajib muayyan.
Yang kedua, wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar yaitu sesuatu kewajiban yang dituntut oleh syariat kepada seseorang mukallaf dengan memberikan beberapa opsi yang bisa dipilih oleh yang bersangkutan sesuai dengan apa yang mudah baginya. Apabila telah dikerjakan salah satu perbuatan itu, maka kewajibannya gugur. Misalnya, melanggar sumpah yang menimbulkan kewajiban untuk membayar kafarat. Dalam membayar kafarat terdapat dua pilihan, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin serta memberi pakaian kepada mereka dan memerdekakan seorang hamba sahaya. Selanjutnya, pembahasan wajib pada atau berdasarkan keterikatan jumlah amalan. Wajib berdasarkan keterikatan jumlah amalan yaitu dilihat dari segi penentuan jumlah terhadap amalan yang harus dikerjakan. Amalan wajib ini terbagi menjadi dua, yaitu wajib muhaddad. Wajib muhaddad yaitu kewajiban yang diuraikan dengan jelas, telah ditentukan jumlahnya oleh syariat. Artinya, kewajiban tersebut hanya akan terpenuhi apabila jumlah tersebut dipenuhi. Misalnya, sholat fardu 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam. Maka, sholat tersebut tidak akan tuntas kewajibannya atasnya selain ditunaikan sesuai dengan rakaat, syarat-syarat dan rukunnya. Yang kedua, yaitu wajib ghair muhaddad. Wajib ghair muhaddad yaitu kewajiban yang tidak ditentukan dan dibatasi jumlahnya. Misalkan, kewajiban berinfak fi sabilillah, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-38. Dan di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan seterusnya. Maka kewajiban infak ini tidak dibatasi jumlahnya. Berapapun yang kita mau atau yang kita punya, silahkan diinfakkan. Maka itu disebut dengan wajib ghair muhaddad. Berbeda dengan wajib muhaddad. Wajib muhaddad itu dibatasi kewajibannya seperti kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Tidak bisa karena memang kita ingin melaksanakan sholat lebih dari 4 rakaat lalu kita melaksanakan 5 rakaat atau 6 rakaat, maka itu tidak bisa karena wajib tersebut ada batasnya, yaitu disebut dengan wajib muhaddad. Yang ketiga, wajib berdasarkan keterikatan jumlah subjek. Wajib berdasarkan keterikatan jumlah subjek ini dilihat dari segi pembebanan kewajiban, apakah perorangan atau kelompok. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, wajib aini. Wajib aini atau yang biasa dengan istilah fardu ain, yaitu kewajiban syariat yang dibebankan kepada individu mukallaf. Artinya, apabila seorang mukallaf mengerjakan amalan fardu ain, maka hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban mukallaf yang lain, hanya menggugurkan kewajiban atas dirinya sendiri. Misalnya, kewajiban sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Yang kedua, wajib kifai. Wajib kifai atau yang biasa dikenal dengan fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan syariat kepada sekelompok mukallaf yang apabila kewajiban tersebut sudah dikerjakan sebagian orang, maka gugur tanggung jawab seluruh orang yang ada dalam kelompok tersebut. Namun apabila tidak ada yang mengerjakan, maka dosa dari kelalaian tersebut juga akan dipikul oleh seluruh orang yang ada di kelompok tersebut. Misalnya kewajiban mengurusi jenazah hingga dikuburkan. Itulah contohnya.
Selanjutnya, pembahasan mengenai wajib berdasarkan keterikatan waktu. Berdasarkan keterikatan waktu, untuk menunaikannya, kewajiban ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, wajib mutlak. Wajib mutlak yaitu kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada mukallaf dengan tidak ditetapkan waktu pengerjaannya secara definit. Misalnya, kewajiban membayar kafarat yang tidak ditentukan waktunya secara pasti, namun dapat dibayar segera setelah sumpahnya dilanggar atau boleh juga diulur di lain waktu. Kedua, wajib muakkad. Wajib muakkad yaitu kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada mukallaf dengan waktu pelaksanaan yang definit. Misalnya, sholat fardu 5 waktu yang masing-masingnya harus dikerjakan sesuai jadwalnya. Tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya maupun setelah habis waktunya. Contoh, misalkan sholat duhur, maka harus dikerjakan di waktunya duhur, yaitu di tengah hari. Tidak bisa sholat duhur dikerjakan di waktu sore atau di waktu asar. Maka itu yang disebut dengan wajib muakkad, kewajiban yang mempunyai waktu. Teman-teman sekalian, pembahasan selanjutnya mengenai, kita kembali ke pembahasan hukum taklif, yaitu tadi sudah kita bahas ada 5 wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun untuk wajib sudah kita bahas, dan pembahasan selanjutnya mengenai sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ialah hukum taklif yang kedua, yaitu mandub ataupun sunnah sama saja, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat kepada mukallaf secara tidak pasti sehingga hanya bersifat anjuran, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi perintah untuk menulis utang. Perbuatan mandub atau sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Ciri perbuatan pada kelompok ini adalah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, namun terkadang beliau tinggalkan bila adanya udzur. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Perintah yang terdapat dalam ayat tersebut berupa anjuran sehingga termasuk ke dalam sunnah. Namun, sebagai orang yang beriman, selain mengutamakan yang wajib, hendaklah juga memperhatikan yang sunnah. Amalan sunnah juga mempunyai pembagian, yaitu sunnah muakkadah, sunnah zaidah, dan sunnah mustahab. Pembahasan pertama mengenai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah atau sunnah hadyi yaitu suatu anjuran yang kuat untuk melakukan
suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut dianggap syariat sebagai pelengkap dari kewajiban yang apabila tidak dilakukan tidak mendapat siksa namun menjadi tercela. Segala perbuatan yang tergolong sunnah muakkadah hampir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sekali dua kali saja untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan wajib. Misalnya sholat berjamaah di masjid, berkumur pada saat wudu, membaca surah atau ayat-ayat dalam Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Kedua, sunnah zaidah. Sunnah zaidah atau nafilah ialah suatu anjuran yang biasa untuk melakukan suatu perbuatan yang apabila tidak dilakukan tidak mendapat siksa juga tidak tercela. Perbuatan yang tergolong kepada sunnah zaidah atau nafilah tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang dikerjakan dan kadang-kadang ditinggalkan. Misalnya bersedekah kepada fakir miskin dan puasa pada hari Senin dan Kamis setiap pekan. Ketiga, mustahab. Mustahab atau padilah merupakan suatu anjuran untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi pelengkap kesempurnaan seorang mukallaf. Melakukan perbuatan mustahab atau padilah merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan menjadi suatu keutamaan untuk diikuti, namun tidak dianggap bersalah apabila ditinggalkan. Yang termasuk kepada mustahab atau padilah yaitu mengikuti tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cara beliau berpakaian, cara beliau makan, minum dan lain sebagainya. Itulah pembahasan mengenai sunnah. Selanjutnya pembahasan mengenai mubah. Hukum taklif yang terakhir yaitu mubah. Mubah merupakan suatu ketetapan dalam syariat yang memperbolehkan bagi mukallaf untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh seperti perbuatan mubah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. Artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan. Itulah contoh mengenai mubah. Pembahasan selanjutnya yaitu makruh. Hukum taklif yang keempat yaitu makruh. Makruh ialah perintah syariat kepada mukallaf untuk meninggalkan perbuatan tersebut dengan perintah yang tidak pasti. Contoh perbuatan makruh seperti yang terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Perbuatan yang terkandung dalam ayat di atas adalah makruh, yaitu mengerjakan jual beli atau sesuatu yang menyibukkan dan melalaikan sholat saat adzan sholat Jumat sudah berkumandang. Pembahasan yang terakhir yaitu haram. Tahrim yaitu ketetapan syariat yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan secara tegas. Efek dari tahrim dinamai hurmah dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan disebut haram atau mahzurat. Artinya sesuatu yang dilarang oleh agama. Misalnya larangan sholat dalam keadaan mabuk. Hukum taklif yang terakhir yaitu haram. Haram berarti suatu tuntutan yang tegas dari syariat untuk ditinggalkan. Bentuk perbuatan haram bisa dalam bentuk larangan atau perintah untuk menjauhi. Perbuatan haram apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapat siksa. Contoh perbuatan haram lainnya terdapat di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Zina itu sungguh merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Haram terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama haram lidatihi. Haram lidatihi yaitu perbuatan-perbuatan yang ditetapkan keharamannya sejak semula, di mana hal-hal yang termasuk kepada haram lidatihi ini tidak dapat dijadikan sebab syariat untuk menimbulkan suatu hukum. Misalnya zina, mengawini mahram sendiri, mencuri. Zina dan mengawini mahram adalah perbuatan haram yang tidak menimbulkan hukum keluarga atas anak yang dilahirkan dari hubungan zina dan mengawini mahram. Mencuri adalah perbuatan haram yang dengan mencuri tersebut tidak dapat menimbulkan hukum kepemilikan harta bagi si pencuri. Artinya, tetap harta tersebut bukan hak milik si pencuri meski telah dicuri. Kedua, haram li'aridihi. Haram li'aridihi yaitu keharaman suatu perbuatan yang semula tidak dihukumi haram, namun karena adanya sesuatu hal maka perbuatan tersebut menjadi haram. Teman-teman sekalian, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai hukum wadai, saya akan buat di video selanjutnya. Itulah pembahasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.